tanya dulu, kenapa tidak si paling Anies, Bang Refli? Saya itu value yang saya bela. Jadi sepanjang Anda memegang value tersebut, maka saya akan membela. Tetapi kalau Anda tidak pegang value itu, maka Anda tidak akan saya bela. Nah, value itu remains, ya kan? Tetapi orang bisa berubah. Bang Refli bubar ya, nggak dukung Anies lagi ya? Pasti nggak dukung. Pasti itu ya, Bang? Ya, pasti nggak dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Abdullah. Pada video kali ini kita akan mendengarkan, melihat dan belajar statement dari pakar politik, pakar ahli hukum tata negara, yaitu Bung Refli Harun. Di sini beliau akan bercerita, sebenarnya banyak yang diceritakan ya, tentang pilkada, tentang Kaisang, tentang MA, tentang MK. Tapi di sini kami memotong hanya khusus pada saat dia membicarakan tentang Anies, karena memang topik yang kita sorot kali ini ya tentang Anies. Jadi andaikan rekan-rekan di sini ingin menyaksikan video fullnya, bisa langsung datang ke channel YouTube Metro TV pada acara bertajuk paling kontroversi. Dan di situ ada tamunya Bung Refli Harun, nanti bisa dilihat secara full ya di sana ya. Oke, bagaimana menariknya? Mari kita simak videonya berikut ini. Tadinya Bang Refli Harun ini mau kita julukin si paling Anies, tapi katanya bukan. Saya bukan tidak merujuk pada satu orang, value-nya bukan ke orang ya. Tapi maunya dijulukin sebagai si paling oposisi. Tapi aku pengen tanya dulu, kenapa tidak si paling Anies, Bang Refli? Saya itu value yang saya bela. Jadi sepanjang Anda memegang value tersebut, maka saya akan membela. Tetapi kalau Anda tidak pegang value itu, maka Anda tidak akan saya bela. Nah, value itu remains, ya kan? Tetapi orang bisa berubah. Jadi kalau misalnya value yang kita ingin perjuangkan itu demokratisasi, misalnya penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, tegaknya konstitusi, itu 4 tema yang selalu saya gaungkan. Maka subjek pengemban tema itu kan bisa berubah, tapi nilainya tetap. Jadi suatu hari kalau value Mas Anies beda dengan value yang diyakini oleh Bang Refli, ya bisa beda jalan. Sama Anies. Contoh misalnya, paling langsung dia ngekick. Kalau dia gandeng Kaisang, pasti saya tidak mendukung. Kan sederhana kan? Mungkin nggak terjadi duet Anies Kaisang di Pilkada Jakarta? Mungkin saja. Dalam pengertian mungkin kalau orang melihat kekuasaan itu sekedar bagaimana memenangkan pertarungan. Pertarungan itu sekedar memenangkan kekuasaan. Jadi kalau misalnya orang mau menang kekuasaan dengan politik gentong babi lagi, saya bilang segentong-gentongnya sebabi-babinya gitu, maka bisa saja. Kan ada relawan yang sudah menggaungkan pasangan Anies Kaisang. Nggak mungkin Kaisang Anies ya, Anies Kaisang, karena mantan gubernur tidak boleh menjadi wakil gubernur ya. Jadi kalau dipasangkan dengan siapapun, Anies pasti harus menjadi calon gubernur kan begitu. Nah, itu sudah ada. Nah, orang seperti itu saya kira hanya melihat bahwa politik itu hanya soal menang dan kalah, bukan soal value, bukan soal nilai. Gitu. Jadi kalau Anies berpasangan sama Kaisang di Pilkada Jakarta, Bang Refli bubar ya? Nggak dukung Anies lagi ya? Pasti nggak dukung. Pasti itu ya, Bang? Ya, pasti nggak dukung. Nanti saya akan lihat ada nggak calon yang mengemban Memang ada value. Apa dengan Kaisangnya? Kan saya bilang value kan. Jadi kalau kita bicara value itu kan saya bilang demokratis, konstitusi, pemberantasan korupsi, ya kan, lalu penegakan HAM. Problemnya adalah yang kelima ada sih rule of law. Tapi kok itu rule of law bisa juga konstitusi, karena rule of law bagian dari konstitusi. Sekarang persoalannya adalah kalau kita lihat misalnya putusan Kaisang, putusan Gibran sebelumnya, kan nggak masuk akal. Putusan MA dan MK. Ya, mahkamah adik, mahkamah kakak orang bilangnya kan begitu. Berarti kandidat pemimpin ideal yang seharusnya apakah Bang Refli melihat untuk saat ini masih ada di Anies Baswedan sehingga Anies harus maju di Pilkada? Saya kalau boleh milih ya, saya menginginkan Anies itu jadi pemimpin oposisi. Tidak maju di Pilkada. Tetapi kalian wartawan ini, kalau orang nggak punya panggung, nggak diperhatikan lagi, cuek, iya kan? Coba lihat misalnya,
kita yang nggak punya jabatan jalan, nggak ada yang dekatin wartawan. Tapi coba kalau yang jalan tuh pejabat, pasti diburu karena dia punya pegang jabatan. Nah itulah sebabnya kalau dia misalnya tidak menjabat, maka panggung politiknya surut lama-lama hilang. Kecuali dia punya resources yang sangat besar. Dia kan nggak punya resources yang besar, ya kan? Social resourcesnya lumayan, tapi modal kapitalnya, ya kan, nggak besar. Kan ini kan perlu dijaga terus kan. Nah karena itulah menurut saya ya pilihannya ada yang idealistik, ada yang realistik atau rasionalistik. Saya bilang bukan realistik, rasionalistik dan pragmatik, ya kan? Nah, pilihan yang idealistik itu menjadi pemimpin oposisi. Dan saya kira ini jalan menanjak yang saya kira Anies Gimana pun, jadi pemimpin oposisi tanpa partai? itu bagian dari yang saya usulkan. Dia bikin partai juga. Gitu loh. Dia bikin partai. Terus apa kata Mas Anies? Nggak tahu saya. Saya kan Katanya udah usul. saya Jawabannya usul apa? kan, kalau saya usul kan melalui podcast saya usul kan. Kan saya tidak pernah misalnya ngusul itu langsung ke dia, nggak pernah. Orang kalau kita WA belum tentu dibaca sama dia, ya kan? Ya kan? Kadang dibaca, kadang enggak. Nah, kita melalui media, rame baru dia tahu kan. Nah, karena itu jadi pemimpin oposisi itu yang idealistik. Tapi kalau tidak dapat yang ideal, yang rasionalistik aja. Yang rasionalistik adalah dia menjadi gubernur DKI sehingga jadi dia tetap menjadi center of excellence dari pemberitaan media, ya kan? Jadi memelihara semangat itu. Yang pragmatik itu adalah kalau dia gandeng gandeng Kaisang, itu pragmatik gitu. Dan untuk pragmatik ini saya kira saya sudah tidak akan mempertimbangkannya lagi. Tapi rasionalistik masih masuk akal bagi saya. Tapi yang idealistik, wah itu luar biasa, ya. Walaupun saya tidak yakin bisa berhasil atau tidak, karena Indonesia ini reward and punishment itu nggak jelas politiknya. Kan Anda mempersepsikan bahwa kalau Anda idealis orangnya, kalau Anda betul-betul membela kepentingan masyarakat, maka partai Anda akan disukai nantinya. Nggak terjadi tuh. Kenapa? Karena ada politik gentong babi dan politik money politik. Itu yang membuat semuanya kacau. Sehingga bayangan Anda tentang politik yang reward and punishment nggak pernah terjadi. Partai atau calon yang paling brengsek sekalipun, asal dia bagi duit setiap pemilihan, maka dia terpilih terus. Nah bagi kita, orang yang kasih duit, ya kan, ada tuh calon sana gitu kan, bagi duitnya nggak tanggung-tanggung tuh, satu amplop tuh 1 juta misalnya. Bagi kita dia brengsek karena dia merusak pemilu. Tapi bagi masyarakat, dia pahlawan. Dia memberikan, dia kayak Sinterklas. Kenapa begitu? Karena kita tidak memiliki mekanisme yang tangguh untuk memecat, untuk menghilangkan, untuk menghapus orang-orang tersebut dari kontestasi pemilu. Begitu. Iya. Jadi gimana? Makin optimis atau makin pesimis setelah mendengar Bang Refli? Oh enggak, terakhir ya. Gini, kalau Anda tidak bisa mengubah orang, ya kan? Kalau Anda tidak bisa mengubah sebuah negara, maka berpikirlah mengubah provinsi. Kalau tidak bisa mengubah provinsi, berpikirlah mengubah kabupaten kota. Kalau tidak kabupaten kota, kecamatan. Kalau tidak kecamatan, kelurahan. Kalau tidak kelurahan, RW. Kalau tidak RW, RT. Kalau tidak bisa RT juga, keluarga. Kalau tidak bisa keluarga, minimal diri Anda sendiri. Oke. Ya itulah tadi perbincangan dari Refli Harun ya. Nah di sini jelas bahwa beliau memang tidak berpangku hanya kepada Anies, tapi andaikan beliau mengambil satu langkah yang salah, yang tidak ideal, yang tidak seperti apa yang diharapkan, maka Bung Refli Harun ini tidak ragu-ragu untuk tidak memilih Anies gitu. Jadi bukan karena sosoknya, tapi karena nilainya. Nah, semoga saja apa yang diucapkan oleh ahli hukum tata negara tadi bisa memberi peran untuk kita semua, bisa mendapat pelajaran yang untuk kita bisa terapkan, yang untuk bisa kita pikirkan, dan yang bisa kita rasakan. Nah, bila memang ada kata salah kami mohon maaf. Eden Project pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.